Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 8, Subkelompok 1B, akan mengadakan virtual meeting dengan agenda diskusi yaitu Smart City pada agenda 3 kali ini. Untuk Teh Salma, mangga Teh, dipersilahkan untuk dimulai. Assalamualaikum, akan teteh semua, apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, teh. baik. Alhamdulillah baik. Kadang teteh semua sudah mendengar berita belum kalau Kabupaten Bogor baru-baru ini raih penghargaan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan dari Kemendagri tahun 2025. Wah itu kabar yang bagus tuh buat kita, apalagi buat warga Bogor ya Kang Teteh ya. Berarti kita tinggal tunggu pernyataan dari Bapak Bupati Rudi tentang komitmen Kabupaten Bogor untuk memulai menerapkan Smart City. Betul, Teh. Di era digitalisasi seperti ini, sangat penting untuk kita ikut beradaptasi dan berinovasi melalui teknologi agar pelayanan kita terhadap masyarakat lebih efektif dan efisien. Ya, Tapi teteh-teteh di sini juga udah tahu kan kalau ternyata Kabupaten Bogor itu memiliki Master Plan Smart City melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Master Plan Smart City Kabupaten Bogor. Pada Master Plan tersebut dijelaskan bahwa Kabupaten Bogor memiliki 6 strategi dalam membangun Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Living, Smart Environment, Smart Society, Smart Economy, dan Smart Branding. Betul, Kang. 6 strategi tersebut, yang pertama itu smart governance. Ini adalah tata kelola kota yang cerdas yang dapat mengubah pola birokrasi tradisional menjadi birokrasi yang modern, efektif, dan efisien. Ruang lingkupnya adalah pelayanan publik, birokrasi, dan kebijakan pemerintah. Lalu ada juga smart living, adalah dukungan pengelolaan ekosistem, tempat hidup yang cerdas. Ruang lingkupnya adalah menjaga harmonisasi lingkungan, menjamin pelayanan kesehatan dan infrastruktur untuk transportasi dan logistik. Lalu ada smart environment adalah pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang cerdas. Ruang lingkupnya adalah perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, pembangunan energi hijau. Lalu ada smart society adalah wujud dari partisipasi masyarakat yang cerdas. Ruang lingkupnya itu membangun masyarakat yang smart melalui pendidikan dan menjamin keselamatan dan keamanan. Selanjutnya ada smart economy, yaitu sinergi pembangunan ekonomi secara cerdas. Ruang lingkupnya penataan industri, peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir ada smart branding, yaitu peningkatan daya saing daerah secara cerdas. Ruang lingkupnya itu membangun ekosistem pariwisata, membangun daya saing usaha, dan penataan wajah kota. Secara umum, Master Plan Smart City Kabupaten Bogor ini sebenarnya bertujuan untuk yang pertama, untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bogor yang sehat dan cerdas. Kemudian yang kedua, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai tempat layak huni dengan kota lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan kompetitif. Dan yang terakhir, sebenarnya ini ingin meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi. Kemudian pendekatan pemberdayaan potensi kabupaten serta pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan. Dan menurut pengetahuan saya, Master Plan Smart City Kabupaten Bogor ini sudah mulai diterapkan di dinas-dinas, yaitu contoh, contoh salah satunya yaitu di Stanhorbun. Sebagai contoh pelaksanaan kegiatan dengan sistem basis data pertanian yang menggunakan teknologi informasi geospasial secara online. Contohnya yaitu pada aplikasi Sistem Informasi Monografi Pertanian atau SIMONA. Walaupun realitanya masih belum optimal dalam penggunaannya, dan mungkin kendala-kendala tersebut bisa disampaikan dan dicari solusi agar terwujudnya Smart City untuk Kabupaten Bogor. Saya sepakat banget sama Master Plan City Smart City Kabupaten Bogor ini karena arahnya tuh udah benar, udah pas banget, visioner juga. Sudah mengikuti 6 strategi utama: smart governance, smart living, smart environment, smart society, smart economy, dan smart branding. Semua itu kalau misalnya kita jalankan konsisten, bisa bikin Kabupaten Bogor kita jadi role model loh di smart city di Jawa Barat. Tapi kuncinya memang cuman bukan punya banyak aplikasi, melainkan bagaimana kita bikin para ASN, perangkat daerah, sampai perangkat desa itu semua mau pakai dan bisa pakai aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi bukan cuma teknologinya aja, tapi pola pikir,
terakhir kebiasaan kerja dan literasi digitalnya juga. Kalau di kecamatan dan desa rajin ada sosialisasi, SOP-nya juga ringkas, dapat dipahami, pasti perkembangan smart city kita cepat. Sisanya kita tinggal konsentrasi aja, konsisten dalam penerapan smart city-nya, tapi realita di lapangan ini PR banget nih. Contohnya, gap literasi digital perangkat daerah atau UPT masih telat, masih takut salah klik juga, mereka masih belum berani ya, belum maksimal pemakaiannya, akhirnya balik lagi ke manual, ke Excel, masih ada juga yang pakai format-format lama, aplikasinya terlalu banyak, jadi terlalu banyak aplikasi nggak nyambung, ada Sri Kandi, absensi, e-office, standarnya juga datanya juga beda-beda, jadi pengintegrasiannya masih minim, terus proses TTE belum semuanya juga nyaman. Verifikasi dan kebiasaan tanda tangan basah masih kuat banget, apalagi kalau di desa-desa. Kadang proses verifikasi TTE juga dianggapnya ribet, padahal kalau udah terbiasa justru lebih cepat ya teman-teman ya. Terus infrastruktur dan device-nya juga, sinyal atau PC itu di desa tuh kan lama ya, apalagi kalau misalkan desanya jauh suka gak ada sinyal, jadi kerjaan digitalnya juga ngadat. SOP dan pendampingan yang belum konsisten, adanya aturan SPBE, tapi implementasi day-to-day-nya di unit kecil belum rapih. Kadang sosialisasi juga cuma sekali di awal, setelah itu pegawai bingung harus tanya ke siapa kalau memang ada kendala. Iya, betul sekali Teh Irma. Di tempat kerja saya juga di Puskesmas Lewinutuk sudah menerapkan pencatatan rekam medis secara digital dengan e-Puskesmas, sehingga pelayanan pada pasien sudah terintegrasi dari mulai pendaftaran, pelayanan, hingga pasien pulang mendapatkan obat. Tetapi permasalahannya pada proses pelaporan, kami melakukan pelaporan pada banyak aplikasi selain di e-Puskesmas, seperti ada ASIK untuk input data cek kesehatan gratis, lalu ada aplikasi SITB untuk data TBC, ada STBM untuk kesehatan lingkungan, SIHA untuk data penderita HIV, SIMKESWA untuk pelaporan kasus kesehatan jiwa, dan lain-lain. Jadi satu aplikasi yang terintegrasi tentu saja akan lebih baik sehingga proses input laporan kita lebih efisien dan akuntabel. Di lain sisi, saya rasa juga kita perlu membudayakan smart society pada masyarakat wilayah kerja kita. Contohnya, di Puskesmas Lewinutuk, sistem pendaftaran online dan telekonsultasi masih asing untuk warga di sana. Padahal pemanfaatan teknologi tentu akan memperluas dan mempermudah pelayanan kesehatan di masyarakat. Kampanye publik yang berkelanjutan wajib dilakukan agar peningkatan literasi digital di masyarakat merata. Untuk di BPKAD sendiri bagaimana, Teh Salma? Untuk di BPKAD sendiri, penerapan konsep Smart Society ini lebih diarahkan pada digitalisasi layanan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan aplikasi nih seperti SIPD dan sistem informasi keuangan daerah lainnya. Proses pencairan anggaran, pembayaran, hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Meskipun bukan unit layanan langsung kepada masyarakat seperti Puskesmas, peran BPKAD dalam mendukung digitalisasi berdampak besar pada percepatan layanan publik di berbagai OPD. Upaya peningkatan literasi digital pun dilakukan di kalangan ASN melalui pelatihan penggunaan aplikasi keuangan, penerapan tanda tangan elektronik. Nah, untuk tantangan yang dihadapi umumnya masih terkait dengan kebiasaan manual, yaitu seperti keterbatasan pemahaman sebagian pegawai yang belum menyeluruh terhadap sistem digital, sehingga diperlukannya nih kampanye internal dan pendampingan keberlanjutan agar budaya kerja berbasis teknologi semakin mengakar. Jadi, kesimpulannya adalah masuknya digitalisasi dalam pelayanan membawa transformasi signifikan yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan layanan. Dengan adopsi teknologi digital, proses layanan menjadi lebih terintegrasi, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur, pelatihan, SDM, dan keamanan data, digitalisasi merupakan langkah strategis menuju pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Jadi Akang Teteh dan teman-teman semua nih, mari kita berperan sebagai Smart ASN demi terwujudnya Smart Governance ASN berakhlak, profesional, dan berkarakter. Oke, Teh Salma. Semangat semuanya ya dalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Bogor ini. Mungkin sekian ya diskusi yang bisa kita lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.